perjalanan. Hai Sobat Siaran, kembali lagi di podcast Siaran Sistem Informasi Ada Ruang Ngobrol. Jadi kembali lagi bersama aku, Sandy Gita Claudia. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang keren banget buat masa depan karir kita nih, yaitu tentang kolaborasi dunia industri dan kampus melalui Joint Laboratory. Nah, kita kedatangan tamu spesial, seorang CEO dan juga seorang Head of External Division di Preference Technology Indonesia. Nah, jadi nanti kita akan membahas tentang teknologi atau industri dan sebagainya lah dengan beliau ini. Jadi, halo Kak Anto dan Kak Vale. Hai, halo. Apa kabar Kak? Ya, sehat. Nah, jadi nih Kak, sebelum kita bedah lebih dalam kan tentang soal riset dan tak kenal maka tak sayang kan nih. Nah, jadi boleh Kak kenalin dulu dirinya lebih dalam nih ke Sobat Siaran. Oke, perkenalkan semuanya, saya Haryanto. Saya alumni UNIP tahun 2018. Saya masuk 2013. Sekarang bekerja di Perseverance Technology di headquarter di Taiwan. Oke. Boleh Kak? Oke, halo semuanya, saya Valerian. Saya juga alumni Informatika angkatan 2020. Sekarang saya bekerja di Perseverance Teknologi Indonesia. Nah, ini kan tadi udah di highlight ya soal Perseverance Teknologi Indonesia ya. Benar. Itu sebenarnya Sandy juga agak kurang tahu ya, karena memang belum familiar di kalangan mahasiswa mungkin ya, karena ya mungkin banyak yang kurang update dan sebagainya. Nah, banyak sobat siaran mungkin yang penasaran nih, sebenarnya Perseverance Teknologi Indonesia itu apa sih sebenarnya? Dan apa yang memicu kakak untuk akhirnya menjalin kerjasama nih dengan Prodi Sistem Informasi di UNIR? Mungkin saya menjelaskan dikit tentang Perseverance. Nanti untuk kerjasama mungkin dijabarkan sama Saudara Vale. Untuk Perseverance Teknologi Indonesia itu adalah child company. Itu kerjasama kita kita membuat anak perusahaan dari Taiwan gitu. Kebetulan saya asli Bengkulu, jadi saya pengen membangun sesuatu yang lebih di Bengkulu dengan menghadirkan seperti wadah lah untuk sumber daya yang ada di Bengkulu. Itu makanya kita bikin Perseverance Technology di Indonesia, khususnya di Bengkulu. Untuk saat ini masih di Bengkulu gitu. Kalau untuk teknis kerjasama mungkin Vale bisa menjelaskan. Baik Kanto, jadi mungkin kalau untuk kerjasama itu semuanya berawal dari sinergi antara kita dan Universitas Bengkulu, terkhususnya Fakultas Teknik. Sudah cukup banyak mahasiswa ya yang bekerja di Perseverance Teknologi Indonesia, itu total 80% alumni dari UNIP. Nah, kemudian sinergi ini kita lanjutin dengan menerima mahasiswa dari Universitas Bengkulu untuk kerja praktik dan untuk tugas akhir juga. Jadi sebagai contoh ya Bang ya, contohnya itu sudah ada 2 terakhir mahasiswa sistem informasi yang ibaratnya kerja praktik di Perseverance Teknologi Indonesia dan sudah menghasilkan proyek yang cukup baik gitu. Kemudian inilah yang menjadi dasar kenapa kita melanjutkan sinergi ini untuk membuat laboratorium kolaborasi bersama sistem informasi. Begitu. Wah, berarti ini seperti dari visi yang sama untuk memperkecil gap antara teori dan kelas ya, di kelas. Benar gitu. sekali. Nah, jadi dengan kebutuhan industri teknologi yang larinya lebih cepat banget ya Kak ya. Berarti ini kalau tadi Sandy notice sedikit, ternyata Kak Anton itu dari Bengkulu ya aslinya. Bukan Anto. Anto ya. Kak Anto itu dari Bengkulu ya aslinya. Bengkulu. Berarti anak bangsa asli Bengkulu yang membuat sebuah hal menjadi wadah untuk bagi mahasiswa lah ya Kak ya, untuk berteknologi dan melakukan riset ya. Memberikan kesempatan yang lebih lah untuk anak-anak yang di Bengkulu yang mungkin mereka punya skill di atas rata-rata, cuman daripada mereka keluar kota gitu ngembangin kota lain, ini kita coba bentuk di
daerah asli gitu. Berarti menyediakan wadah bagi mahasiswa untuk berkembang ya Kak ya. Nah, ini kan Kak Anto sama Kak Vale tadi kan udah banyak, ini udah sedikit menjelaskan kan apa sih gambaran dari hal yang kita bahas tadi nih. Kan banyak nih sobat siaran yang mungkin masih asing lah dengan istilah joint laboratory itu tadi kan. Nah, boleh diceritain sedikit enggak Kak? Sebenarnya apa sih konsep joint lab ini? Terus juga kenapa Kakak merasa ini adalah jalan terbaik nih untuk menghasilkan periset-periset handal di kalangan mahasiswa? Oke, kalau konsep itu yang seperti yang Sandy bilang tadi ya, kita ingin mengecilkan gap antara industri dengan institusi akademik itu. Jadi dengan menghadirkan joint laboratory di kampus itu kita bisa mempercepat transfer knowledge dari kita di industri, mulai dari pengenalan tools, terus teknologi yang kita gunakan, terus hal-hal dasar yang wajib kita ketahui di dunia industri itu bisa kita percepat di joint laboratory ini. Outputnya nggak cuman mereka unggul di bidang kerjanya masing-masing, cuman bisa jadi kita bisa mengembangkan hak cipta bersama, research artikel atau jurnal ilmiah bersama dan lain sebagainya. Itu yang menjadi dasar kita mengapa kita membuat joint laboratory ini. Mungkin Pak Ale bisa menambahkan. Baik, jadi mungkin untuk menambahkan ya, benefitnya tadi sudah disampaikan oleh Kanto tadi. Memang benar ini sebagai wadah untuk bagaimana kita mengecilkan gap, dan ini juga untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk meriset sesuai yang dibutuhkan oleh industri gitu. Karena kan industri ada permintaan, kemudian mahasiswa ini butuh diarahkan. Nah, dengan adanya labor ini berarti arah mahasiswa ini jelas. Karena kita memberikan jalan hingga mereka lulus, dan untuk benefit berikutnya tentu ini sampai bisa lanjut untuk kesempatan berkuliah S2 tentunya. Begitu. Wah, menarik ya. Terus ini berarti laboratorium ini bukan cuma tempat praktikum berarti ya Kak ya, tapi dia dari jembatan langsung nih dari kita ke industri ini kan. Bicara soal periset handal tadi Kak, tentu nggak lepas dari pengalaman praktik langsung kan di lapangan. Nah, jadi menyambung soal praktik ini tadi, jadi di Perseverance Technology sendiri boleh dibocorkan sedikit nggak Kak? Soal contoh nyata proyek atau riset apa yang saat ini sedang dikembangkan dan bagaimana Kakak biasanya melibatkan anak-anak muda itu atau mahasiswa itu di dalamnya? Oke, mungkin kalau untuk itu Wale bisa lebih menjelaskan karena dia sekarang jadi tim leader di sebuah proyek. Kak Wale. Baik, mungkin kalau dari sisi saya ya, kan kita melihat saya juga alumni Universitas Bengkulu, saya alumni dari informatika, dan memang kesempatan untuk bekerja di Perseverance Teknologi Indonesia itu sangat terbuka. Kemudian saya juga dibimbing langsung oleh dari Taiwannya langsung untuk memberikan transfer knowledge-nya kepada kita. Nah, saya melihat potensi yang besar sebetulnya dari mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, kita makanya memberikan wadah, mereka bisa gabung untuk kerja praktik bersama kita, mereka gabung untuk riset tugas akhir bersama kita, dan banyak yang bergabung hingga menjadi part-time. Ya, jadi part-time mereka memberikan kesempatan juga untuk kemudian setelah lulus mereka bisa lanjut bekerja secara profesional begitu. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Saya juga melihat itu lulusan alumni dari Universitas Bengkulu itu tidak kalah jauh lah kualitasnya dari universitas lain atau yang ada di luar sana. Jadi kayaknya memberikan kesempatan itu kepada anak-anak muda kayak Vale, ada banyak di kantor itu untuk mengencourage yang lainnya supaya mereka bisa berkolaborasi bersama menciptakan sesuatu produk yang di pasar kita bisa jual produk-produk tersebut gitu, yang sesuai dengan demand dari industri tersebut. Itu makanya kita coba memberdayakan anak-anak muda di Bengkulu. Makanya kita ambil yang masih muda-muda gitu.
Wah, keren banget ya Kak. Jadi mahasiswa itu nggak cuma belajar teori, tapi langsung pegang proyek yang real ya. Iya. Nah, jadi tapi Kak, untuk bisa masuk ke ekosistem riset seperti itu, nah ini kan mahasiswa masih banyak Betul. rasa ingin tahu kan. Nah, biasanya tantangan apa sih Kak yang paling sering dirasakan oleh mahasiswa gitu? Kalau untuk tantangan begini, tentunya ada gap ya. Kalau saya pengalaman pribadi sebagai mahasiswa yang bergabung ke Perseverance itu, yang pertama adalah ada perbedaan pengetahuan dulu. Tapi intinya adalah kita sebagai mahasiswa itu pantang menyerah, itu yang paling pasti. Kita harus tekun karena sesuatu itu bisa dipelajari. Dan tentunya kalau kita sudah belajar dari perusahaan Perseverance, tentu selalu menyambut dengan baik. Jadi ambisi kita tentunya bisa tersalurkan dengan baik asalkan kita pantang menyerah dan mau mencoba gitu aja. Oke. Nah, ini pertanyaan khusus untuk Anto. Nah, ini Sandy mau nanya sedikit kan, banyak mahasiswa nih kan Kak merasa riset itu berat, termasuk Sandy kan, karena riset itu nggak main-main kan Kak. Nah, jadi atau juga bisa ada ya beberapa mahasiswa lah yang menganggap kalau riset itu kayak membosankan ya kan. Betul. Nah, terus menurut kacamata Kakak nih sebagai seorang CEO, apa sih satu hal paling penting yang harus dimiliki mahasiswa agar bisa berkembang dan menjadi periset unggul selama masa kuliah? Wah, pertanyaannya cukup berat ya. Mungkin kalau dari pengalaman saya itu lebih ke tahu diri. Maksudnya tahu diri itu kenali diri lebih dalam. Oke. Pengennya apa, outputnya apa, nanti tujuan setelah itu mau jadi apa. Karena dari situ kita bakal belajar tuh. Kita akan menggali bukan cuman skillnya aja, cuman karena kita riset itu biasanya kita membutuhkan skill. Nah, skill itu tadi yang bakal kita gunakan dalam dunia industri atau di real life-nya gitu setelah tamat dari perkuliahan. Nah, itu mungkin kenali diri dulu. Tujuan dirinya mau jadi apa, kedepannya mau bagaimana. Itu mungkin kalau kita tahu itu, kayaknya riset itu bakal lebih mudah. Ya, karena kita bakal belajar tuh dengan sungguh-sungguh. Kata Kak Pali tadi itu tekun, semua itu bisa dipelajari, nggak ada yang susah. Apalagi sekarang kan sudah sangat maju gitu, udah ada AI semuanya, udah bisa lah, source sudah sangat banyak di mana-mana, jadi lebih mudah untuk mengecilkan gap susah dan mudah itu. Oke, berarti kalau yang saya ditangkap dari apa yang Kakak sampaikan tadi, bahwasanya kita itu harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita melakukan sesuatu hal yang besar ya Kak. Ya. Kalau kita nggak mengenali diri kita, bagaimana kita bakal memulai ya Kak ya? Betul. Kalau Kak Vale ada pertambahan? Mungkin menambahkan, itu sebenarnya udah cukup menggambarkan, tapi kita harus menambahkan sifat rasa ingin tahu. Ya, kita harus curious terhadap apapun. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak tahu, ya kita harus cari tahu. Ini tuh penegasannya. Iya sih benar kalau yang dibilang Kak Vale tadi. Kalau Sandy sendiri juga Kak ngerasain kalau misalnya kita nggak punya rasa ingin tahu kan, kayak stuck aja, kayak ya udah diem aja. Apalagi kuliah cuman ya udah kuliah aja, yang penting kuliah selesai gitu. Sebenarnya itu kesalahan terbesar ya Kak ya kalau sebagai mahasiswa ya, karena kita nggak mencari tahu sesuatu hal yang bermanfaat kan. Padahal di dunia kuliah itu nggak cuma kuliah kan, banyak hal yang harus kita coba, kayak lomba, riset sesuatu, buat sesuatu gitu ya Kak ya. Betul, benar sekali. Nah, kalau dari kita mungkin kuliah tuh yang penting tamat aja lah gitu. Sisanya cari di luar. Ya betul ya Kak ya. Jadi jangan cuma sebatas kayak ya udah kuliah doang gitu, tapi udah selesai ya udah, berarti nggak nyari sesuatu hal yang ingin dia tahu kan, itu gawat ya Kak ya. Perlu lihat kiri kanan juga ada apa, kita harus ikutin gitu. Jadi jangan harus lurus doang hidupnya ya Kak ya. Tamat aja cukup. Mau 5 tahun, 6 tahun, yang penting tamat. Yang penting tamat, ilmunya dapat ya Kak ya, itu harus. Jangan yang penting ya, jangan juga kuliah doang ilmu nggak dapat, selesai yang penting selesai, itu gawat juga ya Kak. Ini kata-kata mahasiswa anak semester 6 ya. Nah, jadi sejujurnya Sandy juga agak nervous karena tamunya
baru kali ini dari luar nih Luar, Kak. ya. Iya, bukan dari internal kampus atau internal internal SI. Jadi agak sedikit gugup. Nggak apa-apa, santai aja. Iya. Nah, jadi nih Kak, jadi yang sudah disampaikan tadi tuh sangat luar biasa kan, beri insight juga untuk Sandy kayak wah ya ternyata kita tuh harus ngelakuin hal seperti ini dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi jadi bukan cuma soal skill ya kan, tapi juga soal kegigihan. Betul. Nah, Skill seperti itu penting, sangat penting untuk di masa yang sekarang. Skill itu menjadi penentu lah. Cuman di atas skill tuh masih ada yang tadi ya, iya, kita harus kegigihan, konsisten dan sebagainya. curiosity dan lain-lain. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi seru nih, Kak. Nah, itu jadi Kak Anton sama Kak Anto sama Kak Vale. Nah, sekarang kita masuk ke quick fire question. Yang dimana ini jawab singkat aja, spontan. Oke? Pakai dulu ini. Satu-satu atau gimana? Spontan. Oke, Ini pertanyaan. satu persatu atau gimana? Boleh satu persatu. Oke. Oh ya, oke, siap. Pertanyaan satu boleh jawab. Oke. Ah, Jadi, riset di lab atau riset di lapangan? Kak Coba, Anto? Kak. Riset lapangan di lab. Oke, alasannya? Karena kalau di lab aja kita agak susah dapat menerka the real case-nya gitu. Oke. Cuma kalau kita tahu lapangan terus kita bawa ke lab itu biasanya hasilnya Oke. lebih optimal. Kalau Kak Satu Vale? suara juga. Satu suara. Soalnya gini. Satu suara ya. Industrial needs itu emang Oke. membutuhkan survei di awal. Iya. Kita butuh proposal, kita butuh perencanaan, kita harus lihat ke lapangan dulu. Iya. Nanti untuk pengembangannya bisa lempar ke lab. Jadi kalau disuruh pilih, mungkin urutannya lapangan dulu baru lab. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini yang kedua nih. Kayaknya Kak Vale lebih paham lah. Skill coding atau skill analisis? Menarik sama beratnya. Kalau menurut saya sendiri analitik dulu. Oke. Analitik Kenapa, dulu. Kak? Kita melihat suatu masalah. Hmm. Terkadang kita punya skill coding tapi kita nggak tahu masalahnya Oke, apa, oke. melakukan sesuatu yang nggak sesuai peruntukannya. betul, Kemudian betul. setelah sadar, oh ternyata rencananya salah. Jadi kita harus back lagi mundur di awal. Betul Jadi sih. analitik dulu. Betul sih ya, soalnya kalau Sandy juga kan SI nih kebetulan. Iya. Kalau kita ngoding duluan tanpa analisis dulu itu kacau. Iya. Benar. Oke, ya Kak. Iya. Mantap. Hampir satu suara juga. Oke, satu suara Iya, lagi ya. karena analisis itu penting, itu seperti Iya. roadmap lah. Betul, Kita betul. kalau nggak punya peta jalan, kita mau jalan tuh agak Betul. susah gitu, Betul. mau mencapai tujuan. Jadi apapun itu yang kita kerjakan, kita harus bikin roadmapnya dulu. Setuju sih. Nah, ini pertanyaan yang ketiga nih. Kerja tim atau kerja individu? Kalau saya pribadi kerja tim, Oke. karena apapun achievement yang ada di yang kita peroleh itu nggak ada hasil individu, semuanya itu hasil kerja tim. Sekecil apapun pasti ada kontribusi tim di dalamnya. Oke. Jadi kalau menurut saya nggak bisa kita pakai individu, semuanya itu hasil tim. Betul. Kak, Sangat satu suara. Satu suara. Satu suara lagi karena kita kan bertim selalu ya, dan betul. juga memang dari dulu Kak Anto selalu memberikan brainstorming ke kita secara kolektif. Betul. Jadi kalau kepercayaannya itu apa ya? Kalau prinsipnya itu tidak pencapaian individu, selalu kolektif, sekecil apapun gitu. Ya sih, relate sama Sandy juga. Kalau di Sandy kan masih kuliah kan Kak. Kalau ngerjain suatu project itu lebih enak kalau tim, karena dia dibagi-bagikan, nggak satu di orang doang gitu. Kayak apalagi buat sistem kan, ada UI UX designer, front end, back end dan sebagainya kan. Kalau full stack itu apalagi Sandy kan sekarang KP kan, itu jadi full stack kan. Jadi itu tuh berat kan. Nah, jadi lebih ringan kalau kita ngerjain sesuatu itu secara tim. Dan juga kalau misalnya ada juga beberapa orang yang passionnya memang cocok, oh dia di UI UX designer gitu kan. Kalau dia ngerjain semuanya berarti ya kewalahan juga kan. Benar. Oke. Nah, ini terakhir nih Kak, pertanyaan keempat. Ambisi besar atau langkah kecil tapi konsisten tiap hari? Mungkin dari saya dulu ya. Kalau saya lebih ke ambisi besar. Oke. Karena dengan ambisi besar tuh kita menentukan goal yang sangat besar gitu. Lalu dari situ kita bisa membaginya menjadi partisi-partisi kecil, lalu kita bisa step dari situ kecil-kecil Oke. untuk mencapai ambisi yang besar tadi. Cuman balik lagi ke tadi,
ketika kita berjalan kita harus punya roadmap. Dan roadmap itu pasti punya tujuan kan. Betul. Punya tujuan akhirnya itu. Makanya tujuan akhir itu harus besar. Kalau cuman kecil mungkin 2-3 tahun udah tercapai. Cuman kalau ambisi yang sangat besar kayaknya bisa puluhan tahun, mungkin seumur hidup kita ngejar itu. Kalau Kak Vale? Labor yang kita susun sekarang, yang kita rencanakan sekarang, labor join antara SI dengan Perseverance itu ambisi besar. Oke. Gitu. Contoh nyata Sudah menggambarkan ya. ya. Contoh nyatanya. Benar. Oke. Mungkin cuman itu sih Kak bincang-bincang kita hari ini. Sedikit Oke. bincang-bincang Siap. tapi mencakup semuanya ya. Udah banyak informasi yang didapat dan termasuk Sandy juga dapat insight dari kakak-kakak nih. Siap. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, siap. Untuk Kak Ale udah menyempatkan diri nih, atau apalagi bercerita nih dan membagi ilmunya. Terus juga sangat inspiratif hari ini. Semoga apa yang kakak bagikan bisa jadi motivasi buat sobat siaran nih. Nah, bahwa riset dan industri itu bisa berjalan beriringan. Iya, betul Nah, sekali. jadi buat sobat siaran, terima kasih sudah mendengarkan podcast siaran di episode kelima ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkembang, tetap bersama siaran. Sistem informasi ada ruang ngobrol. Dadah. Dadah.